saya akan sholat sepanjang malam dan tidak akan tidur. Yang kedua mengatakan, saya akan berpuasa sepanjang hari dan tidak berbuka. Yang ketiga mengatakan, saya tidak akan menikahi wanita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dimanapun berada, Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahwa ada 3 pemuda yang mendatangi istri-istri baginda Nabi SAW. Lalu mereka bertanya kepada Ummahatul Mukminin tentang amal ibadah yang dilakukan Nabi untuk kemudian mereka duplikasi. Yang satu mengatakan, saya akan sholat sepanjang malam dan tidak akan tidur. Yang kedua mengatakan, saya akan berpuasa sepanjang hari dan tidak berbuka. Yang ketiga mengatakan, saya tidak akan menikahi wanita. Ketika kabar ini sampai kepada baginda Rasul, beliau kemudian menegur 3 anak muda ini dengan mengatakan, saya sholat tapi saya juga tidur malam. Saya berpuasa, saya juga berbuka. Saya juga menikahi kaum wanita. Lalu Nabi katakan bahwasanya siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka bukan golonganku. Para pemirsa, ketahuilah bahwasanya di dalam beramal kita mesti berhati-hati dalam mengerjakannya. Ada tuntunan yang mesti kita jaga, kita patuhi, agar kemudian amal kita ini tidak menjadi sebuah toxic productivity. Itu aktivitas yang kelihatannya produktif, tapi sebetulnya itu toxic. Sebetulnya ternyata tidak baik. Tidak baik tentu yang ukurannya adalah tidak baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW mengingatkan dalam satu hadisnya, man amila amalan laisa ali amruna fahuwa raddud. Siapa yang mengerjakan satu amalan dan bukan dalam agama kami amalan ini, maka tertolak. Ini sebuah peringatan dari Nabi bahwa janganlah seorang muslim ketika dia begitu senang dengan satu amal, ternyata menjadi amal yang sia-sia, menjadi sebuah toxic productivity. Yang sesuatu yang dianggap baik, dianggap kemudian memberikan nilai, bahkan produktif dianggap, tapi ternyata sebetulnya tidak ada nilai di hadapan Allah Ta'ala. Karena apa? Karena tidak mengikuti tuntunan baginda Nabi Muhammad SAW. Maka ketika akan beramal, perhatikanlah kemudian syarat sahnya, rukunnya, termasuk sepanjang Ramadan ini. Janganlah kemudian kita melampaui yang telah ditetapkan oleh Allah, oleh Nabi SAW. Juga jangan berlebihan, yang kemudian malah bukan mendatangkan pahala, tapi malah justru mendatangkan dosa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Summa na'udzubillah min dzalik. Lalu yang kedua, yang juga bisa menjadi sebuah aktivitas toksik dalam aktivitas kita adalah ketika kemudian berlebihan memaksa diri kita sampai kemudian kita sebetulnya dalam kondisi yang tidak baik dan tidak sehat. Perhatikanlah, dalam ibadah puasa Allah Ta'ala memberikan keringanan bagi orang-orang yang sakit, orang-orang yang safar untuk mengkodok puasanya. Wa in kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Jika kalian sakit atau dalam safar, maka ganti dengan hari yang lain. Begitu pula orang-orang yang dalam keadaan lemah tidak sanggup lagi berpuasa sepanjang hayatnya, maka Allah berikan rukhsah berupa fidyah. Nah, bukan pada tempatnya bila kemudian seorang hamba walaupun dengan niat baik, ingin dekat dengan Allah, ingin mendapat pahala, tapi kemudian memaksakan dirinya, pada kondisi dirinya bukan dalam kondisi yang baik untuk melaksanakan satu amal. Hati-hatilah, karena bila kita mengerjakan amal yang justru menjadi mudarat untuk kita, menjadi sebuah amal yang justru tercela di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi juga mengingatkan kepada kita kaum muslimin, bila kita dalam keadaan mengantuk, Nabi katakan falyatanam, maka hendaklah kalian tidur begitu. Hendaklah kalian tidur. Kenapa? Sampai kalian kemudian tahu apa yang kalian baca. Karena Nabi mengkhawatirkan orang yang mengantuk, dia kemudian sholat, dia kemudian keliru dalam membaca bacaan di dalam sholatnya. Nah, ini yang kedua yang kita mesti perhatikan, bahwasanya di dalam beramal saleh, dalam mengerjakan kebaikan ada rambu-rambu yang kita mesti jaga, kita perhatikan agar kemudian amal kita bukan menjadi sebuah toxic productivity, sebuah aktivitas yang kelihatannya baik tapi sebetulnya beracun dan sebetulnya tidak mendatangkan pahala untuk kita, malah mendatangkan keburukan di sisi Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.